Alur cerita anime Call of the Night bagian kedua. Cerita berlanjut, Nanakusa terbangun pada sore hari itu. Kemudian dia pun lanjut bermain game PlayStation. Dia rupanya sedang menunggu kiriman paket dari GoFood namun belum datang. Sayangnya dia mendapat kabar kalau kirimannya tidak dikirim oleh kurir. Setelah itu dia pun kembali ke apartemennya dan menonton TV. Karena waktu sudah malam pun poek, dia pun lalu berkeliling di kota. Baginya malam adalah waktu untuk dinikmati. Dia pun menunggu panggilan dari Yamori. Setelah itu Nanakusa pergi mandi kuku cuprakan di sebuah tempat pemandian. Kemudian dia pun mandi besar di tempat tersebut. Karena mengintip bukan perbuatan baik, maka dari itu, singkat waktu, Nanakusa menemui Yamori yang terlihat kaget karena penampilan Nanakusa yang terlihat begitu glowing dan berdemek. Rupanya Nanakusa menjelaskan kalau dia sudah mandi besar. Yamori juga menyadari kalau rambutnya sedikit berbeda karena sehabis mandi. Dia pun merasa tidak enak dan hatinya bergejolak. Maka dari itu dia berusaha untuk bersikap seperti biasanya. Semenjak Nanakusa menghisap darahnya, Yamori merasakan rasa suka yang mendalam terhadap vampir itu. Lagi-lagi Nanakusa menghisap darahnya. Setelah itu Yamori merasa ingin istirahat. Untungnya di depan ada sebuah hotel gabrut. Mereka pun menyewa tempat kamar hotel tersebut. Di kamar hotel itu Yamori menjelaskan kalau dia punya tujuan untuk jatuh cinta dengannya. Setelah itu, mereka berdua pun mencari acara TV untuk nonton film gabrut. Namun sayangnya tidak live secara langsung. Kemudian mereka berdua kembali ke apartemen Nanakusa. Nanakusa menjadi pelayan pijat refleksi untuk Yamori. Kemudian Nanakusa menjelaskan bagaimana cara mendapat darah yang enak. Salah satunya adalah cara teknik memijat yang baik. Nanakusa selalu mengajarkan teknik-teknik pijat tersebut kepadanya. Kemudian situasi pun semakin intens. Tapi tanpa diduga ada seorang pelanggan yang akan dipijat oleh Nanakusa. Dengan terpaksa Yamori pun menghampiri seorang gadis tersebut. Kembali ke kamar dijelaskan kalau dia adalah Shirakawa Kiyosumi, umur 24 tahun yang kerja sebagai budak korporat. Kemudian Nanakusa menyuruhnya untuk memijat gadis tersebut dan dia pun akan dibayar separuhnya. Shirakawa pulang muli dan dia pun merasa lelah berjalan apruk-aprukan pada malam itu. Dia juga merasakan kesunyian malam hari itu yang lebih baik daripada pesta abok dengan temannya. Sejak saat itu dia pun selalu meminta pijat refleksi dengan Nanakusa. Namun untuk kesempatan hari ini dia pun dipijat oleh Yamori. Yamori lalu memijatnya karena dia ingin mendapatkan hadiah adu jigong dari Nanakusa. Akan tetapi tidak hanya adu jigong yang didapatkan, dia juga mendapatkan uang dari jasa memijatnya. Kemudian Shirakawa menanyakan umur dari Yamori yang rupanya masih 14 tahun. Lalu Shirakawa menanyakan tujuan dia memijatnya. Rupanya dijelaskan oleh Yamori kalau dia ingin mencari uang. Selain itu, keheningan malam baginya adalah waktu yang dinikmatinya. Kemudian Shirakawa menjelaskan pada waktu umurnya masih 14 tahun juga, dia memikirkan ingin berkeliling pada malam hari. Pada masa itu, tempat tersebut bukanlah kota besar seperti sekarang. Setelah itu Shirakawa curcol kalau dia merasa lelah ngantor. Dia juga sampai termehek-mehek karena tidak mau pergi dari pesta minum abok. Tiba-tiba ada panggilan bos kepada Shirakawa. Dia berencana akan kabur dari ruangan tersebut. Namun Yamori berusaha mencegahnya. Setelah itu datang Nanakusa dan melemparkan Shirakawa dari apartemennya. Di luar, setelah diselamatkan Shirakawa pun termehek-mehek dan menyadari kalau Yamori tidak memahami urusan orang-orang dewasa. Kemudian Yamori pun menjelaskan kalau Nanakusa akan mengubahnya menjadi vampir. Karena dari culcol tersebut, Yamori akan mengubah Shirakawa menjadi vampir kalau Yamori sudah menjadi vampir. Kembali ke kamar, Nanakusa masih meragukan dirinya akan mengubah Yamori menjadi seorang vampir. Kemudian mereka berdua pun pergi ke sebuah tempat ajojing dan berenang pada malam hari itu. Akan tetapi terlihat Yamori tidak bisa menikmati renang pada malam hari itu. Sementara itu Nanakusa pergi membeli minuman berdemek. Dia pun didekati oleh para pria hidung kecombrang. Untungnya dengan sigap Yamori pun datang menghampirinya, pergi dari pria hidung kecombrang tersebut. Pada malam itu Yamori berjalan di kota. Dia tidak sengaja bertemu dengan Shirakawa. Rupanya Shirakawa pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Yamori diberikan minuman berdemek olehnya. Singkat waktu hujan pun kuku cuprakan.
Yamori melihat ada seorang Bondon sedang ribut di seberang jalan. Rupanya Bondon itu hubungannya sudah rungkat dan dia pun datang menghampiri Yamori yang melihatnya. Dijelaskan oleh si Bondon itu kalau dia menolak pria tersebut karena tidak sesuai seleranya. Tiba-tiba si Bondon itu mengeluarkan senjata gunung kembar miliknya kepada Yamori. Dia juga merebut minuman berdemek milik Yamori. Lalu mereka berdua pun berjalan apruk-aprukan ke suatu tempat. Tiba-tiba seorang Bondon itu akan menyedot darah Yamori. Rupanya dia adalah seorang vampir. Namun beberapa saat kemudian datanglah Nanakusa dengan sigapnya mengusir si Bondon tersebut. Terlihat mereka berdua pun beradu mekanik di bawah jembatan. Tanpa diduga Yamori pun diculik oleh seorang Bondon yang lain. Dia menyadari kalau dia sangat dekat dengan Nanakusa. Setelah berkumpul dengan vampir di sana, mereka pun kaget dengan selera Yamori hanya dengan Nanakusa. Yamori pun bertanya-tanya kalau mereka semua adalah vampir. Kemudian Hirata Niko menyuruhnya untuk memilih para gadis vampir kepadanya. Akan tetapi Yamori tetap lebih menyukai Nanakusa. Sementara itu Midori berusaha menggodanya. Tetapi di sisi lain Nanakusa sudah beres adu mekanik dengan Kikyo. Midori masih saja berusaha menggodanya. Akan tetapi Yamori menjelaskan kalau dia bukan selera yang pas untuknya. Beberapa saat kemudian Nanakusa datang menghampiri Yamori dan para vampir Bondon lainnya. Kabura datang menghampiri Yamori dan mengajaknya untuk main-main saat Nanakusa sedang sibuk. Sayangnya Yamori masih tetap saja lebih menyukai Nanakusa dan ingin menjadi vampir karena dirinya. Selain itu Nanakusa mengatakan kalau darahnya begitu nikmat. Dijelaskan oleh Yamori kalau dia merasa suka dengan Nanakusa karena saling terikat kedua belah pihak. Yamori juga ingin menjadi vampir, meskipun butuh waktu hingga bertahun-tahun. Akan tetapi dijelaskan oleh Hirata kalau ingin jadi vampir memiliki tenggat waktu hingga 1 tahun. Jadi jika dalam 1 tahun itu tidak bisa menjadi vampir, maka selamanya tidak akan menjadi vampir. Kemudian Yamori curcol menemui Akira di sebuah taman. Dia pun menjelaskan kalau dalam waktu setahun berusaha untuk menjadi vampir. Yamori pun menjadi riweuh dan panik karena hal tersebut. Tapi untungnya Akira berusaha menenangkan dirinya. Kemudian pagi itu Akira berjalan menuju sekolah dan masih kepikiran dengan keputusan Yamori yang ingin menjadi vampir. Di kelas itu Akira menemui Mahiru yang sedang tertidur hingga ngacai dan berlumur jigong. Lalu dia pun menanyakan tren bergadang. Namun sayangnya Mahiru menjadi bertanya-tanya. Dia pun lalu menanyakan kegiatan Mahiru pada malam hari. Untungnya Mahiru pun mengakui kalau dia sedang bobogohan dengan seseorang. Kemudian Mahiru menanyakan Yamori yang jarang sekali ke sekolah. Dia berencana akan menghubunginya untuk ketemuan. Singkat waktu malam pun poek, dia pun kembali menemui seorang vampir Bondon. Dia berencana akan lari ngabret dari vampir tersebut. Tapi dia pun lalu curcol dengan vampir Bondon tersebut soal rasa sukanya dengan Nanakusa. Namun semua berubah ketika Nanakusa memberikan kebebasan kepada dirinya. Dia juga bingung bagaimana caranya untuk menyukai orang lain. Kemudian Yamori datang ke apartemen Nanakusa dan menemui dirinya. Dia lalu mengajak pergi berkencan. Pertama mereka berdua pergi ke sebuah bioskop untuk nonton film Gabrut. Kemudian mereka berdua pun pergi ke sebuah kafe untuk minum abok. Namun sayangnya Nanakusa merasa bosan diajak bobogohan olehnya. Kembali ke kamar Yamori, dia pun asruk-asrukan karena gagal bobogohan. Maka dari itu Nanakusa menghampiri dirinya dan mengajaknya pergi keluar. Rupanya Nanakusa merasa kasihan kepada dirinya. Sementara itu Yamori tidak sengaja dihampiri oleh Mahiru. Mereka pun melanjutkan ketemuan di sebuah taman. Menurutnya Yamori memiliki aura yang unik. Tanpa diduga datanglah Akira menghampiri mereka berdua di taman. Kemudian akhirnya dia pun menyuruh Mahiru untuk mengajak Yamori ke sekolah. Singkat waktu Yamori kembali menemui Nanakusa yang membeli minuman berdemek. Nanakusa menyuruhnya untuk bergandengan tangan seperti sedang serius bobogohan. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.